Indonesia lagi-lagi menyorakan kecamannya terhadap Israel yang terus-menerus melancarkan serangan yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa berjatuhan. Dalam pertemuan KTT Oki beberapa waktu lalu, Presiden kita Joko Widodo mengatakan kalau puluhan negara seolah-olah nggak bisa melakukan apa-apa terhadap krisis kemanusiaan di Palestina. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara paling getol dalam memperjuangkan Palestina sampai-sampai tak sudi bersentuhan dengan Israel. Ini seolah-olah menjadi tamparan keras bagi seluruh negara di Timur Tengah yang dia melihat saudaranya tertindas. Nah, kalau seandainya kata-kata Presiden kita nggak meluluhkan hati pemimpin negara-negara lain untuk membantu Palestina, apakah Indonesia harus mengambil tindakan untuk menyalurkan bantuan militer ke Gaza? Kalau memang seperti itu, maka Indonesia kemungkinan bakal mengirimkan tank Leopard 2 untuk penyerangan di sektor darat. Dengan senjata utama menggunakan meriam smoothbore berukuran kaliber 120 mm, membuat tank Merkava sekalipun gak akan bisa berkutik. Itu karena kemampuannya menembus baja setebal 560 mm pada jarak 2000 meter. Gak cuman itu aja, tank ini juga dibekali 2 buah senjata mesin berkaliber 7,62 mm untuk melakukan serangan-serangan jarak pendek. Terlebih lagi pada awak kapal dilindungi oleh material baja komposit reaktif agar tahan dari serangan-serangan musuh. Hebatnya, meskipun baja yang menjadi material utama pembangunannya tergolong berat, tapi Leopard 2 ini mampu melaju di kecepatan maksimum 70 km per jam. Cepet pun gak cukup. Tank ini dibekali jangkauan operasional 340 km jauhnya. Jadi wajar aja kalau Jerman selaku pembuat tank ini membanderol Leopard 2 seharga 15 juta euro per unitnya. Kalau tank Leopard 2 masih belum cukup, Indonesia masih bisa mengirim tank harimau buatan anak bangsa. Tank ini dibuat dari hasil kerjasama antara PT Pindad dan perusahaan asal Turki bernama FNSS. Dari hasil kerjasama ini, mereka berhasil membuat tank medium yang diberi nama tank harimau. Dengan panjang 9 meter dan lebar mencapai 3,3 meter, membuat tank ini hanya berbobot 35 ton saja. Padahal tank harimau dibekali senjata utama berupa meriam Cockerill berukuran kaliber 105 mm. Gak cuma itu aja sih, di sisi lain tank ini tersemat senjata sekunder berupa senjata mesin berkaliber 7,62 mm yang bisa dimanfaatkan oleh awak. Nah, karena bobotnya yang cukup ringan, tank ini mampu melaju di kecepatan maksimum 78 km per jam. Bahkan, tank ini mampu menempuh jarak sejauh 450 km dalam sekali pengisian bahan bakar. Beda cerita kalau serangannya di sektor laut. Udah jelas, Indonesia mengerahkan kapal selam baru dan terhebatnya, yakni KRI Alugoro. Perlu kalian tahu kalau KRI Alugoro ini sejatinya buatan anak bangsa. Jadi, PT PAL Indonesia bekerja sama dengan pabrikan Korea Selatan yakni Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering untuk ngebangun kapal selam ini. Hasilnya, kapal selam KRI Alugoro ini memiliki panjang 61,3 meter dan mampu memuat hingga 40 awak kapal. Gak cuma itu aja, kapal selam ini memiliki kemampuan untuk berlayar selama 50 hari. Selain itu, KRI Alugoro mampu melaju di kecepatan maksimum 21 knot atau sekitar 39 km per jam dan mampu beroperasi sejauh 10.000 mil laut atau 19.000 km. Buat persenjataan, kapal selam ini udah terinstall peluncur guided missile yang dimana bisa menembakkan roket anti kapal perang Harpoon buatan Boeing. Gak cuma sampai di situ aja nih, torpedo Black Shark sepanjang 6,3 meter ini bisa ngehantam target sejauh 50 km.